Allah penuh mubarakah ini. Selanjutnya, sholawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Yang kami hormati founder At-Takrim Qur'ani, yakni Ustadz Muharrik Fathul Haq, serta Kiai Ahmad Faizin Al-Hafidh selaku narasumber pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, sambutan. Dilanjutkan acara yang kedua, ta'aruf narasumber. Dilanjutkan acara yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber, serta menginjak acara yang keempat, yakni sesi tanya jawab. Dilanjutkan acara yang terakhir, penutup atau doa. Untuk lebih menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab Besar Harapan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar seiring ridha Allah Azza wa Jalla. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, dilanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan atas nama founder At-Takrim Qur'ani Foundation, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz Muharrik Fathul Haq Hafidhahullah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini jam 8 waktu Kairo, jam 1 siang tepat waktu Indonesia. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan dikumpulkan insya Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu qiraat yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Ahmad Faizin hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dan juga kita semua selaku muridnya diberikan mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita junjungkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jika kita berbicara ilmu Al-Quran, sangat banyak sekali cabangnya. Di antaranya ialah ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu sangat banyak kolerasinya antara ilmu satu dengan ilmu yang lain di dalam ilmu Al-Quran. Jika kita mempelajari ulumul Quran, otomatis wajib kita akan mempelajari ilmu qiraat itu sendiri. Karena ilmu tafsir dan ilmu qiraat itu pasti berbandingan dan juga dengan ulumul Quran lainnya. Maka salah satu cabang dari ilmu Al-Quran yaitu salah satunya ialah ilmu qiraat. Bagaimana tradisi kemurnian ilmu qiraat ini dari baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, para tabi'in dan para ulama di zaman ilmu qiraat sangat sudah berkembang waktu itu. Terjaga transmisi sanadnya sampai ke kita hari ini. Bayangkan sudah berapa ribu tahun lamanya. Alhamdulillah. Nah, siapakah yang menjaga ilmu qiraat sampai terjaga dan juga sampai kita bisa mempelajari pada hari ini, yaitu ialah
para ulama yang fokus di bidang ilmu qiraat, diantaranya Imam Syatibi, Imam Ibnul Jazari, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Insya Allah yang pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana motivasi yang kita dapatkan insya Allah dari guru kita, Kiai Ahmad Faizin, Masya Allah, yang jejaknya sudah tidak diragukan lagi insya Allah. Beliau banyak berkhidmat di ilmu kiroat, khususnya di daerahnya beliau di Jember. Dan beliau juga banyak mengarang kitab-kitab kiroat dan juga khususnya di Sab'ah, di Ashroh, ya Masya Allah. Semoga insya Allah pagi hari ini makanya awalnya kita mau mengadakan 1 jam saja, sepertinya kurang cukup waktunya, jadi kita adakan 2 jam. Alhamdulillah ini atas keriduan beliau ingin membagikan ilmunya kepada kita. Masya Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini terima kasih Pak Kiai atas keluangan waktunya untuk kita semuanya Insya Allah. Eh, yang pada kesempatan ini khususnya kita akan mengenal bagaimana 10 kiroat yang sugronya ya di surah Al-Fatihah. Bagaimana cara menjama dan mengenal ifrodnya, apa setoran bacaan ifrod sendiri-sendiri dari para imam, ya, baik dari Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr Ibnu Amir, kemudian Asim dan yang lainnya. Insya Allah pada kita akan pelajari pada pagi hari ini, insya Allah. Dan yang berkelanjutannya, insya Allah nanti kita adakan kelas untuk pengambilan sanadnya, insya Allah. Terima kasih sekiranya, mohon maaf agak kepanjangan. Kami di sini di Kairo masih pagi dan juga musim dingin ya, Masya Allah. Alhamdulillah dapat udara segar dan juga ilmu yang bermanfaat Insya Allah pada pagi hari ini melalui Pak Kiai Ahmad Faizin. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Mbak Iva yang sudah menjadi host hari ini Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas semua peserta yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah sama-sama kita belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan kepada Ustadz. Selanjutnya, sebelum masuk penyampaian materi, berikut kami akan memberitahukan sedikit profil seputar Kiai Ahmad Faizin Al-Hafiz. Kiai Ahmad Faizin Al-Hafiz, beliau merupakan penyusun mushaf Qiraah Asyroh, sekaligus penyusun kaidah mudah Qiraah Asyroh, penyusun mushaf At-Taisir Tadabbur, trainer nasional metode Quran Puzzle, Khadimul Ma'had Ar-Raudhah Jember, Khadim Daurah Tahfidz Nasional, serta beliau merupakan pemilik sanad Qiraah Asyroh, Sughra dan Kubra, penyusun terjemah Nazam Syatibiyah, serta penyusun metode Tahsinul Qiraah. Juga beliau memiliki beberapa sanad matan tajwid, khususnya matan Tuhfatul Atfal, Jazariyah, dan lain-lainnya. Berikut merupakan profil singkat daripada beliau. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada acara inti pada siang hari ini, yakni penyampaian materi dari narasumber. Kepada Kiai Ahmad Faizin, waktu dan tempat kami haturkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya terdengar ya? Dengar Kiai. Terdengar jelas. Dengar Oke. Gus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para kiai, ustadz ustadzah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang ini waktu Indonesia ini kita masih diberi nikmatul Islam wal iman oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan sehat walafiat zahirun wa batinan, masih diberi kesempatan waktu sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam majelis walaupun lewat online.
lewat Zoom online ini, semoga tidak mengurangi keberkahan pada belajar kita menuntut ilmu ini, justru Allah akan menambah keberkahan kita karena kesungguhan kita dalam menuntut ilmu walaupun lewat media online ini. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Setelah serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatannya nantinya khatam akhirat. Berkah rahmat beliau, berkah perjuangan beliau, kita dimudahkan mempelajari ilmu qiraat termasuk ilmu qiraat sab'ah, asrah dan lain-lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung kita memulai, tidak perlu kita mengenalkan diri deh. Tadi sudah disampaikan oleh MC tentang sedikit biodata Al-Fakir. Saya hanyalah sebagai khotim khidmah melayani para penuntut ilmu. Semoga kita semua mendapat keberkahan ilmu-ilmu tersebut. Amin. Baik, saya bernama Ahmad Faizin. Tadi telah disampaikan. Sekarang saat ini berdomisili di Jember. Alhamdulillah untuk ilmu qiraat mungkin di Indonesia ini masih sedikit atau masih langka di kalangan masyarakat umum terutama. Nah, di situ saya pribadi memang menyusun karya-karya supaya ilmu qiraat itu mudah dipahami terutama di masyarakat halayak umum. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau MC termasuk karya-karya terjemah Mata Satipia, ada Tahsinul Qiraat Sab'ah, insya Allah itu memudahkan para pemula untuk mempelajari ilmu qiraat. Baik, langsung saja kita akan memulai yang telah disampaikan pada beliau tadi, yaitu tentang materi pertama, yaitu tentang mengenal ilmu perlu mempelajari ilmu qiraat karena ilmu qiraat itu diantara lain adalah kita mempelajari bacaan-bacaan beberapa imam qiraat. Nah, pentingnya apa? Pentingnya kita supaya tidak selalu menyalahkan ketika bacaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran ketika berbeda di antara imam-imam yang lain, ketika kita belum tahu itu bacaan imam siapa, jadi tidak secepat dari ilmu qiraat di antaranya adalah sebagai berikut tujuannya supaya tidak terburu-buru menyalahkan bacaan tersebut. Karena bacaan Al-Quran itu adalah banyak imamnya, seperti kayak imam fikih, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Begitu juga Al-Quran juga ada Imam Hafiz yang masyhur di dunia ini yang kita baca, terutama di Indonesia ini adalah Imam Hafiz. Ada Imam Syu'bah, Imam Qalun, Imam Warus, ada Imam Hamzah, Hisham, Ibn Taqwa, dan lain-lainnya. Nanti pada bab yang ketiga ini kita mengenal tentang imam qiraat. Baik, kita mulai dari yaitu mengenal ilmu qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu qiraat itu adalah secara bahasa masdar kata jadian dari
bacaan-bacaan Al-Quran. Dan kita bahas nanti adalah qiraat asrah sughra. Juga ada qiraat asrah kubro dan seterusnya. Yaitu tentang qiraah ya qira'u Qur'an, wa qira'atan wa Qur'anan. Jadi artinya qiraah membaca dengan, dan qira'atan artinya itu adalah bacaan. Seperti kalimat qara'a Ibrahimul Qur'ana wa qira'a, yang artinya Ibrahim membaca Al-Quran dan bacaannya bagus. Jadi di sini adalah akan kita mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran, cara-cara baca dalam membaca Al-Quran, seperti yang dicantumkan dalam Kamus Al-Munjid, yaitu al-qira'atu masdar qira'atan kafiyatul qira'ah, yang artinya al-qira'atu adalah masdar jamaknya qira'ah, qira'atan, yaitu cara baca. Jadi intinya dalam ilmu qiraat yang kita pelajari ini adalah tentang cara-cara baca Al-Quran. Nanti sesi terakhir yaitu yang keempat, yaitu pengambilan sanad Al-Fatihah jamak asroh sughra. Nanti biar disampaikan oleh beliau tadi, saya sudah kirim filenya, tinggal baca. Jika ada yang belum paham bisa istilah, ketika secara bahasa, sekarang secara istilah. Madhabun min madhahibin nutqi fil Qur'an yadhabu bihi imamun minat a'immah al-qurra madhaban yukhalifu ghairahu. Dari kitab Al-Ibid, yang artinya qiraat adalah suatu aliran pembacaan Al-Quran. Di suatu madhab pembacaan Al-Quran yang dipelopori oleh imam. Jadi yang menjadi pelopor adalah imam-imam qiraat dengan aliran-aliran yang berbeda dengan yang lainnya. Menurut Muhammad Ali Al-Asbuni, madhabun imma dhahibin nutqi fil Qur'an yadhabu bihi imamun minal a'immatil qurra madhaban yukhalifu ghairahu fin nutqi bil Qur'anil Karim wa hiya sabitatun bi asanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut Ali As-Sabuni. Qiraat adalah suatu aliran pembacaan Al-Quranul Karim yang dipelopori oleh imam-imam qiraat dengan suatu madhab yang berbeda dengan yang lainnya dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Dan aliran-aliran ini tetap dengan sanad mutasil, bersambung kuat sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi apa? Ilmu qiraat pada zaman Nabi itu sudah ada. Sudah ada pada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, sampai para ulama-ulama sekarang ini. Menurut Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas, madhabun yadhabu ilaihi imamun minal a'immatil qurra mukhalifu bihi ghairahu fin nutqi bil Qur'an mu'attifaqi ar-rawiyata at-turuqi anhu sawa'un akanat hadhil mukhalafah
Mukhalafatu fin nutqil hurufi am fi nutqi hayti'ah. Yang artinya penjelasannya qiraat adalah suatu aliran yang dipelopori oleh imam-imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam membaca Al-Quran dengan kesepakatan riwayat dan toriknya. Ada imam, ada riwayat, ada torik. Nanti kita bahas pelan-pelan supaya benar-benar jelas dan paham. Dan toriknya baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf atau pengucapan kaidahnya. Nah, ada kaidah usul, ada farus kalimat. Nanti pelan-pelan kita bahas. Nah, semoga dalam waktu 2 jam ini apa yang kita bahas bisa detail dan bisa memfahamkan untuk kita semua. Jadi memahami dari pendapat-pendapat yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qiraat yaitu adalah satu aliran cara baca Al-Quran bagi imam. Itu poin pertama. Jadi aliran madhab cara baca Al-Quran bagi imam. Yang kedua, di dalam qiraat terdapat cara baca. Yang ketiga, objeknya adalah yaitu Al-Quran itu sendiri. Objeknya yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, sanadnya harus sampai mutasil, nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang pengertian di qiraat. Baik, perbedaan ilmu qiraat dengan qiraat. Ilmu qiraat dengan qiraat. Kita harus jeli dan teliti. Qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara baca Al-Quran. Nah, itu ilmu qiraat. Sekali lagi, ilmu qiraat yaitu ilmu yang membahas tentang cara-cara baca Al-Quran bagi masing-masing imam qiraat. Itu ilmu qiraat. Muhammad Mahmud Abdullah mendefinisikan ilmu qiraat ilmu yu'rafu bihi ittifaqu an-naqil nutqi bihi min haitsus sama. Yang penjelasannya ilmu qiraat adalah ilmu untuk mengetahui ittifaq orang yang mengambil qiraat terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran, dan untuk mengetahui perbedaan pendapat mereka dalam hal membaca Al-Quran dari segi pendengaran. Ilmu qiraat adalah ilmu membahas tentang cara-cara baca Al-Quran. Semoga bisa difahami. Jadi setiap orang yang mempelajari ilmu qiraat, putus suaranya. Suaranya putus-putus. Tes. Halo. Masih putus-putus? Tes. Sudah aman, Kiai. Aman. Ya, nanti mungkin bisa dibuatkan resume atau gimana ya supaya untuk buat murojaah. Jadi setiap orang
yang mempelajari ilmu qiraat, nah, tak lepas dari qiraatnya. Artinya apa? Artinya bahwa setelah orang itu mempelajari ilmu qiraat, ia harus praktekkan ilmu qiraat tersebut dengan qiraatnya. Makanya ketika kita mempelajari ilmu qiraat, kita tidak lepas dari ilmu mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena ilmu qiraat itu adalah termasuk bacaan, maka kita harus praktek. Nah, nanti ketika kita akan menekuni suatu ilmu, pertama ilmu qiraat itu, Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan tertentu kepada kita yang mempelajari ilmu qiraat ini. Benar. Terutama apa? Harus yakin dari menekuni ilmu qiraat. Iya, pasti Allah akan membukakan suatu keberkahan, kemudahan masalah kita yang alami. Wasilah kita mempelajari ilmu qiraat. Jadi dan sebaiknya apa? Bermusafahah. Harus digurukan. Mungkin dari teman-teman di kampungnya atau di kampung halamannya mencari guru yang terdekat. Kalau tidak bisa, ya lewat-lewat seperti ini, media majelis online ini. Ini juga membantu yang kita kesulitan mencari guru dalam bidang ilmu qiraat. Sebab apa? Sebab praktek qiraat itu untuk mencari ketepatannya dalam membaca Al-Quran. Makanya harus dengan bermusafahah atau bertalaki dengan guru yang ahli di bidang. Jadi perbedaan antara ilmu qiraat dan qiraat tadi ya, ilmu qiraat itu adalah cara-cara mempelajari bacaan. Ya. Kalau ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari qiraat seperti bagaimana mengucapkan huruf mim, itu dibaca sukun bagaimana, dibaca silah bagaimana, nah itu ilmu qiraat. Dan siapakah yang membaca wajah bacaan tersebut? Ada Imam Qalun, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Ja'far, namanya ashabus silah. Ya, itu namanya, ini adalah namanya ilmu qiraat, mempelajari tentang bacaan-bacaan, cara baca Al-Quran. Ya. Nah, ini adalah pembahasan ilmu qiraat. Terus dengan demikian orang yang belajar qiraat harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Ketika kita terjun dalam ilmu qiraat, kita terlebih dahulu tahu ilmunya. Di antara adalah usul imam-imam qiraat tersebut. Kan kadang ada yang di pondok itu langsung sorokan qiraat, ada seperti itu. Lebih baiknya kita harus tahu tentang usul-usul ilmu qiraat. Ada usul qiraat nafi di antara qolu dan waros. Itu nanti akan memudahkan kita dalam kelanjutannya untuk mempelajari ilmu qiraat itu sendiri. Jadi tahu dasarnya. Jadi tidak asal-asalan. Supaya apa? Supaya jika terdapat kesalahan dalam baca bisa dikembalikan kepada mulai dari dasarnya ilmu qiraat.
Nah, tadi objeknya ilmu qiraat itu sendiri apa? Yaitu adalah terfokus pada kalimat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kalau kita sudah mempelajari ilmu qiraat, itu nanti ada banyak perbedaan, ada yang khilaf, ada yang tidak khilaf. Disitulah kita akan mempelajari perbedaan bacaan Al-Quran. Baik secara menyeluruh atau lafadz demi lafadznya. Makanya untuk belajar itu tidak bisa instan, mohon maaf. Jadi ada berproses pelan-pelan, harus watuli zaman. Termasuk untuk nomor ilmu adalah itu sabar, suwe mangsane. Dengan kesungguhan kita, dengan ketelitian kita, dengan keistiqomah kita, nah, dengan kesabaran itu nanti ilmu itu akan mudah kita serap, mudah kita pahami. Terutama harus sungguh-sungguh dan telaten, jangan buru-buru. Justru malah jika ada kaidah-kaidah yang mudah, itu akan mempercepat kita memahami ilmu qiraat tersebut. Makanya saya pribadi mohon doanya kepada antum semua, para kiai, para ustadz ustadzat, semoga supaya cepat terrealisasi. Amin Allahumma. Nah, tadi, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari ilmu qiraat. Toh sudah diajarkan di kampung-kampung cara membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwidnya. Kok ini ada harus mempelajari ilmu qiraat. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Sesuai apa? Sesuai dengan tuntunan masing-masing imam qiraat dan para perawinya. Dan sesuai dengan tuntunan di bawah naungan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya tujuan kita mempelajari ilmu qiraat supaya kita tahu berbagai macam bacaan tentang Al-Quran. Itu tujuan kita mempelajari qiraat supaya apa? Bacaan kita itu banyak ragamnya. Jadi tidak hanya sekedar imam hafiz saja, mungkin ada imam yang lain bisa membaca imam kolon, tidak apa-apa, boleh. Harus digurukan. Ketika sudah digurukan, sudah dinilai secara sah, benar sesuai bacaan, itu boleh dipakai secara di dalam sholat. Pertama harus dimusafahakan, kita lakukan. Baik, ya, keutamaan mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat merupakan ilmu yang paling utama. Yang paling utama. Kaitannya apa? Karena kaitannya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Termasuk utama. Ya, kita panjenengan antum semua itu termasuk ditakdir Allah menjadi orang yang utama, yaitu apa? Mempelajari ilmu Al-Quran. Amin Allahumma. Ya. Pokoknya selagi kita satu keluarga masih ada yang mempelajari Al-Quran, wes yakin Allah akan menjamin kehidupan kita, kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Ini rahasia ya, yang mungkin yang dianggap secara tidak tahu, karena mempelajari suatu ilmu Al-Quran itu memang banyak cabangnya. Ketika kita fokus pada Al-Quran, entah itu tentang tajwidnya, entah tentang bacaannya, tentang makharijul hurufnya, pasti Allah akan jamin kehidupan kita.
yakin. Karena apa? Karena dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada kemamangannya dalam kitab Al-Quran tersebut. Al-Quran sudah menjawab semua aspek kehidupan kita, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, semua ada dalam Al-Quran. Kalau kita mengkaji lebih dalam dengan tafsirnya, dengan tadaburnya, tafakurnya, kita akan memperoleh ilmu-ilmu rahasia, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya kita fokus dalam mempelajari Al-Quran. Makanya jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Walaupun masih kecil atau sudah tua, nggak ada kata terlambat. Al-Quran itu semuanya bisa, fleksibel, universal. Untuk balita, bahkan untuk orang yang mohon maaf, mungkin yang di bawah normal rata-rata kesehatannya, bahkan buta, itu bisa mempelajari Al-Quran. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Apalagi ini ilmu qiraat. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kita mempelajari ilmu qiraat ini. Pasti ada manfaatnya. Stop. Saya yakin, saya mantap. Mendalilkan kita berbabi hudal lil muttaqin. Untuk apa? Untuk orang yang takwa. Kalau kita kehidupan dunia dan akhirat ini, solusinya, jalan keluarnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sopo wae kalau kita wis takwa, wis yakin, Allah akan pasti kasih jalan keluar. Ini Al-Quran. Benar. Oke, sedikit nanti di akhir-akhir saya kisah sedikit tentang pribadi keluarga saya di Jember ini, supaya menjadi motivasi kita semua untuk selalu fokus dalam Al-Quran. Baik, jadi kaitannya dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi termasuk ilmu yang mulia, yang utama. Kedudukan ilmu qiraat ini terhadap ilmu yang lain sebagai maka seseorang yang belajar ilmu tajwid, ilmu tafsir, nahwu shoroh, balaghah, dan ilmu terkait lainnya, maka harus pula mempelajari ilmu qiraat. Jika kita mempelajari tafsir, ilmu balaghah, nahwu shoroh, kita harus juga mempelajari ilmu qiraat ini. Jadi saling nyambung menyambung, ada hubungannya. Demikian sebaliknya, orang yang mempelajari qiraat harus belajar pula seperti ilmu tajwid, nahwu shoroh, dan ilmu terkait lainnya. Tadi telah disampaikan oleh MC pembawa acara, tadi saya menyusun namanya tahsinul qiraat. Ya, itu untuk pemula itu bagus dan akan memudahkan mempelajari tentang ilmu qiraat, karena saya membuat dengan per ifrad, per imam, per riwayat, supaya lebih detail pemahaman. Baik. Ada yang berpendapat Abu Amr Ad-Dani, ada Abu Umar bin Umar Ad-Duri, dan orang-orang yang pertama membukukan adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, masuk para sahabat Nabi. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dulu atau langsung? Halo? Ya, Gus. Oke. Boleh mungkin Langsung ada disambung. ya peserta Mungkin yang ada ingin pertanyaan bertanya. dulu. Ini kita interaktif Ya. aja ya, supaya Oh nggak iya, bosan juga. oke. Supaya nggak bosan, Peserta supaya bisa bertanya, bisa. silakan.
Jangan malu-malu ya. Ustaz Assalamualaikum keluarga. Ustaz. Ya, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam saya warahmatullahi mohon maaf kalau pertanyaannya agak sederhana Ustaz. Saya dokter umum Ustaz. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Lagi Ini pakai baju seragam sambil Pak Iqbal ya. praktek Ustaz. Iya Ustaz, sambil praktek nih Ustaz. Masya Pasien lagi kosong. Allah. Masya Allah. Iya, jadi Tabarakallah. sebenarnya apa Ustaz, saya agak malu juga Ustaz mau ikut nih. Ini salah apa Oh, enggak nggak saya usah. ini? Oh, nggak usah malu, nggak usah malu, Pak. Kita Oh, nggak jangan malu Ustaz ya? nggak ada kata malu. Kita Iya Ustaz. mempelajari Al-Quran itu jangan kata malu. Kalau kita malu namanya sombong. Mohon maaf. Ya. Jadi Nggak apa-apa Ustaz. semuanya Jazakallah. boleh. Semuanya boleh untuk siapa saja boleh mempelajari Al-Quran. Apalagi Oke Ustaz, ilmu apa Quran Ustaz? boleh. Ana mau tanya Ustaz begini Ustaz. Apakah mempelajari ilmu qiraat itu harus ada dasar-dasarnya dulu Ustaz? Apa kita harus nyemplung langsung Ustaz? Apa bertahap berproses Ustaz? Karena Ana dengar katanya ngapain belajar qiraat Dok? Orang tajwidnya aja masih berantakan begitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Iqbal ya. Siap Ustaz. Ya, alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk mempelajari ilmu qiraat itu boleh, walaupun belum menguasai tajwidnya boleh, tapi harus bertahap, Pak Dokter. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan bertahap, berproses. Makanya terlebih dahulu mempelajari tentang usulnya, Pak Dokter. Jadi ada usul-usul tersendiri, namanya usul qiraat. Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh MC, oleh Ustadz Muharib, yaitu saya menyusun dengan tahsinul qiraat. Nah, itu untuk pemula itu insya Allah lebih memahami tentang ilmu qiraat. Istilahnya tajwidnya per imam, gitu. Nah, nanti bisa saya kirimkan beberapa file PDF, bisa dibagikan Ustadz. Ya. Ada PDF-nya sudah jadi, nanti bisa dibagikan kepada peserta untuk dibaca-baca terlebih dahulu. Tidak apa ya. Tapi tidak semua lengkap, tapi ada beberapa imam, mohon maaf nih. Siap Ustaz. Pengetahuan. Jadi boleh. Tidak harus bacaannya bagus, harus fase dulu, tidak boleh. Karena memang saya pribadi tujuannya apa? Tujuannya ilmu qiraat ini supaya bermasyarakat. Masyarakat awam itu tahu, Pak Dokter. Jadi tidak harus lama dulu tahu gitu enggak. Jadi jangan minder, jangan malu. Wah, aku orang dokter masuk aku ngajarin, enggak apa-apa, justru itu malah ada suatu ulama itu, beliau juga ahli dokter, ahli bedah. Dia juga ahli qiraat juga. Masya Allah. Jadi nggak ada kata terlambat, Maaf, Ki. nggak ada. Siapa dokternya Ki yang Dulu saya pernah baca bukunya, agak lupa. Ada. Oh ya, kalau guru saya di sini di Mesir, beliau ahli bedah juga, dokter spesialis. Beliau ahli qiraat juga Ki, Dr. Abdul Mukmin namanya. Dr. Hani Abdul Mukmin. Dokter. Masya Allah kita. Jadi buat motivasi buat Pak Iqbal nih. Siap, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Sudah terjawab Pak Iqbal ya? Insya Allah Ustaz. Terjawab Ustaz. Mungkin Sebelum ada masuk ke sesi yang selanjutnya mungkin ada satu peserta lagi boleh. Karena MC-nya sinyal lagi kurang bagus ya. Saya sementara menggantikan dan nggak apa-apa. Mungkin ada peserta yang lain tentang mukadimah ilmu qiraat ini, maksud dan tujuannya apa. Silakan Bapak. Satu saat yang lain. Jika tidak, insya Allah bisa kita lanjutkan ya ke sesi selanjutnya, insya Allah. Ya, interaktif aja kita. Ntar pemateri dan peserta silakan. Jangan malu-malu ya, mumpung kita ada gurunya nih. Jangan sampai belajar sendiri, nanti salah sendiri. Alhamdulillah Pak Kiai berkenan membagikan PDF-nya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Walaupun gak semuanya ya, alhamdulillah.
Assalamualaikum Ustaz. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismayadi. Ahlan. Syukran waktunya. Saya tanya Ustaz. Kan di Al-Quran tuh kan ada yang kita lihat itu kayak nggak apa ya, kaidah nahunya benar tipu. Contoh misalkan dia panjang tapi nggak dipanjangkan atau apa, kan itu kan kadang ada. Nah, apakah itu tetap apa namanya sah memenuhi syarat kiroat apa gimana Ustaz itu? Kan kadang ini kok nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau apa nahu gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Syukran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang telah saya sampaikan tadi Ustadz tentang mempelajari ilmu qiraat itu adalah tadi, yaitu tentang mempelajari bacaan Al-Quran. Nah, ilmu qiraat dengan qiraat itu artinya kan ada bedanya. Ilmu yang mempelajari bacaan, di antara mempelajari tentang makharijul hurufnya, maka misalkan kayak Imam Qalun itu beliau mempunyai pas dibaca tawasud 4 harokat kayak ya ayyuhalladzi. Imam Qalun ada yang baca pendek yaitu qasar 2 harokat ya ayyuhalladzina amanu kayak gitu. Itu secara hakikatnya tidak menyalahi tentang nanti nahwu sorofnya, karena untuk qiraat ini yang dipelajari yaitu ada tentang dialek, tentang cara bacaan Al-Quran. Jadi tidak menyalahi aturan kaidah nahwu sorofnya. Itu Ustaz. Syukran Ustaz. Bil ifrad dan periwayat supaya apa lebih paham, lebih detail memahaminya. Kan ada kadang ada suatu pondok itu ketika ingin setoran qiraat sab'ah kadang tidak mempelajari usulnya, langsung setoran itu pakai kitab-kitab. Kadang ada Faidul Barokah, ada Tasmus Sunayiron, ya, itu yang sudah dimudahkan sesuai jamaknya dan sesuai wajah-wajah bacaan imam-imam qiraat tersebut. Tapi kalau kita belum mempelajari tentang usulnya, ya, kadang kita akan dibingungkan tentang bacaan itu sendiri. Nah, ini bacanya siapa? Makanya lebih pentingnya kita mempelajari tentang usulnya terlebih dahulu. Itu Ustaz. Sudah terjawab ya? Assalamualaikum Pak Ismayadi. Ini Ustaz. Jadi makanya harus dengan guru pendamping ya, untuk mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Tidak bisa secara otodidak. Ya minimal kita melihat bacaan-bacaan guru lah, entah lewat video atau YouTube itu bisa. Ustaz. Sudah terjawabkan Ustaz Pak Ismayadi? Ini Ustaz, makasih. Alhamdulillah. MC-nya belum ada ya. Boleh Kiai kalau bisa Oke. lanjut ke materi selanjutnya. Masih tentang ilmu qiraat.
perbedaan qiraat dengan Al-Quran. Persamaan qiraat dengan Al-Quran secara bahasa yaitu qiraat dan Al-Quran mengandung makna yang sama, yaitu bacaan, yang merupakan apa? Masdar dari qoro'a. Qoro'a yaqra'u wa qira'atan wa Qur'an. Iqra', bacalah. Jadi pengertian bahasa di atas merupakan apa? Merupakan pengertian secara umum, belum mengandung arti secara khusus. Dalam disiplin ilmu yang berkaitan, karena jika semuanya diartikan secara sama, takutnya apa? Dikhawatirkan banyak orang akan mudah mendudukan qiraat dan Al-Quran. Jadi seperti bacaan komik, majalah, koran atau buku dan lain-lainnya. Jadi hal ini menyimpang dari maksud qiraat maupun Al-Quran. Jadi berbeda persamaan qiraat dan Al-Quran. Ya, qiraat adalah kaifiyatul qiraah. Itu qiraat. Cara-cara baca. Kaifiyatul qiraat. Bagaimana cara-cara baca. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam membaca Al-Quran bagi masing-masing imam qiraat sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qiraat. Nah, kalau Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan, nah, yang harus dibaca oleh setiap orang mukmin, yaitu Al-Quran dan Muslim. Maka bacaan di sini mengandung makruhun, yang artinya berarti harus dibaca. Makanya kita harus membaca Al-Quran, jangan sampai kita meninggalkan. Pokoknya sesibuk apapun lah kita sempatkan waktu, khususkan untuk membaca Al-Quran. Entah sehari 1 halaman, 1 juz, sempatkan, istiqomahkan. Karena itu untuk menjadi wirid kita. Supaya apa? Supaya mendapat warid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin mendapat suatu pertolongan dari Allah atau warid dari Allah, kita harus punya wirid. Ya. Wiridnya apa? Ya ini. Kesehariannya adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Syukur-syukur dengan beberapa imam qiraat. Mungkin 1 bulan ini khatam Al-Quran dengan riwayat Qalun. Bulan depannya khatam Al-Quran dengan riwayat Warsh. Malah bagus. Makanya ada Al-Quran sampai 40 Al-Quran sesuai wajah-wajah imam qiraat bil ifrad. 40 Al-Quran, 40 mushaf sesuai wajahnya. Misalkan Imam Qalun wajah silah, di situ juga mim jamaknya mim jamak. Dibaca enak, dibuat beres, dibuat untuk wirid Al-Quran enak. Jadi tadi qiraat dengan Al-Quran berbeda. Ya. Kalau qiraat adalah cara-cara baca, kalau Al-Quran adalah firman-firman Allah yang dibukukan, yang harus dibaca oleh setiap orang mukmin dan muslim. Maka di sini mengandung arti makruhun, yang berarti apa? Harus dibaca. Yaitu Al-Quran yang harus dibaca oleh orang-orang mukmin dan muslim. Ini Al-Quran. Al-Quran wal Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jizul munazzilun ala khatamin anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-maktubu fi masahifil manqul ilaina bitawatturil
al-muta'abbudu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-mukhtatam bi suratin Nas. Jadi Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa apa? Berupa mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tertulis dalam mushaf al-maktubu fil masahif, tertulis dalam mushaf, terproses kepada kita secara mutawatir. Makanya secara mutawatir, bersambung, menyambung. Makanya itulah pentingnya sanad, bersambung, mutawatir sampai guru kita sampai ke atas guru kita sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan apa? Merupakan ibadah. Bitawaturil muta'abbudu. Membacanya itu merupakan ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini Al-Qur'an. Nah, perbedaan Al-Qur'an dengan qiraat mendapat di atas tadi cukup kita pahami bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berfungsi apa? Sebagai mukjizat dan menjelaskan segala perkara, aspek kehidupan kita, seperti hukum, seperti muasarah, jual beli, dan lain sebagainya. Itu sudah ditata dengan di dalam Al-Quran. Sedangkan qiraat merupakan cara baca terhadap huruf atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Atau cara baca ini tentunya harus sesuai dengan tuntunan imam-imam atau perawi yang ia baca, dengan tidak mencampurkan tuntunan baca antara satu imam atau dengan perawi-perawi yang lain. Kalau kita membaca talfik qiraat itu tidak boleh. Makanya tidak boleh mencampur bacaan Al-Quran menurut imam atau perawi dan dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang perbedaan Al-Quran dengan di qiraat. Semoga bisa difahami. Jika ada yang belum jelas atau kurang jelas, boleh ditanyakan Ustaz semuanya nih. Sudah berapa? Mau masih 1 jam ya, sampai jam 3 ya. Nah, sekarang hubungan qiraat dengan tajwid. Nah, hubungan qiraat dengan tajwid. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran tak lepas dari hukum tajwid. Hukumnya fardu ain, wajib kita membaca Al-Quran harus dengan bitajwid, harus dengan tajwid. Demikian juga orang yang membaca hukum tajwid tak lepas dari mengikuti aturan qiraat yang ada, yang ia baca. Jadi saling berhubungan. Maka qiraat dan tajwid adalah dua hal yang sangat berkaitan, bersambung, saling menyambung antara tajwid dan qiraat. Makanya ada yang dibaca idkhal, dibaca tasil, qasr, tawasut, isba, nah, kayak gitu. Itu berhubungan qiraat dengan tajwid. Yang disampaikan oleh Ahmad Muhammad Dusami mengungkapkan fal qiraatu wat tajwidu guna muradifan wa wajhu tasmiyati hadzal isma annahu yu'arrifuna al-qur'aniyah as-sahihah fa innal qira'ata
Bila tajwidin laisat biqiraatin. Qiraat dan tajwid di sini sinonimnya apa? Wajah penamaan pada nama ini. Karena ia memerintahkan kepada kita membaca Al-Quran yang sahih, yu'arifuna al-Qur'aniyya as-sahih. Maka qiraat tanpa tajwid bukanlah qiraat. Nah, makanya wajib juga kita mempelajari tajwid. Kenapa? Bahwa tajwid dan qiraat itu seiring sejalan, harus sama. Kita mempelajari qiraat tidak lepas dengan juga tajwidnya. Makanya tadi kitab Tahsinul Qiraat bil Ifrad itu juga termasuk apa? Tajwidnya per imam, per riwayat, supaya apa? Mudah dipahami. Jadi ungkapan di atas tadi bahwa tajwid dan qiraat adalah seiring sejalan, bersamaan, saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tak dapat dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Misalkan saya ingin mempelajari qiraat riwayat ini, bacaan ini, tapi menghiraukan tajwidnya, itu tidak bisa. Harus mempelajari usulnya, kaidahnya. Gitu. Maka akan tetapi jika hanya sebatas membedakan di antara keduanya, boleh saja, seperti misalkan mengetahui bacaan Imam Qaulun dengan Imam Waras, itu boleh. Ya. Maksudnya tidak begitu serius mendalami tajwidnya, hanya sekedar untuk pengetahuan saja itu dibolehkan. Tapi jika kita untuk mempelajari, mendalami tentang bacaan-bacaannya, kita harus juga memperhatikan tajwidnya juga, yaitu kaidah usulnya. Jadi perbedaan qiraat dengan tajwid yaitu satu, qiraat berkenaan dengan cara-cara baca Al-Quran untuk masing-masing imam qiraat. Sedangkan tajwid berkenaan dengan hukum-hukum bacaan. Ya, maka yang kedua, qiraat sifatnya lebih luas. Karena setiap qiraat mesti menggunakan hukum tajwid. Setiap qiraat pasti menggunakan hukum tajwid. Ya, tidak melepaskan dari tajwidnya. Sedangkan tajwid sifatnya lebih teruang, lebih sempit, karena orientasinya apa? Orientasinya pada hukum-hukum bacaannya. Gitu. Jadi perbedaan tersebut jika diperhatikan secara teliti, sebenarnya setiap orang yang membaca hukum tajwid, ia juga mesti mengikuti tuntunan qiraat yang ia baca. Seperti membaca mad silah pada dhamir mufrad mudzakkar, seperti membaca silah menjama, seperti membaca silah dhamir, ya. Saat itu kita harus memperhatikan imamnya. Maka tidak membaca dengan mat dan secara tajwid, maka itu tidak sah. Karena aturan di atas adalah aturan qiraat imam-imam tersendiri. Makanya penting kita mempelajari usul tentang imam-imam qiraat. Jadi khusus dalam istilah ini yang digunakan untuk yaitu kaidah usuliyah imam qiraat. Nah, ini perbedaan qiraat dengan tajwid. Mungkin dari sini ada yang belum paham atau kurang paham yang perlu ditanyakan. Beberapa menit. Silakan. Saya Ustaz, izin Silakan. tanya. Oke.
Bismillah, saya Umar Ustadz, izin bertanya. Oke. Mohon izin koreksi kalau mungkin salah. Yang saya tahu kan kalau bacaan yang umum kita baca itu riwayat Hafs, Asim, Ya, anak Asim ya. ya Kemudian betul. Torik yang Syatibiyah itu kan kalau mad jaiz Ya, itu 4 atau 5 gitu. Nah, ya. kadang kita sering mendengar orang latah mengikuti bacaan murotal yang didengar. Oh, iya, iya. Mungkin kayak Imam Sudais gitu ya, yang mad jaiznya koser ya. Oh, iya. Yang mungkin juga saya juga nggak tahu itu korek apa, mungkin itu menjelaskan seperti itu mungkin bagaimana gitu kan, taufik nggak boleh gitu ya. Iya, betul, Taufik betul, betul. ya. Taufik Nah gitu mencampur Ustaz. adukan bacaan nggak boleh, betul. Gitu. Nah untuk Terus, menjelaskan seperti itu mungkin kan saya juga nggak tahu itu mungkin koriknya apa gitu ya, ya, kayak gitu Ustaz. betul. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Memang ada Ustadz Khairul Umar gitu. Ada emang dari Hafiz yang membaca koser dalam Majais Munfasil. Itu memang di luar Torik Satibiyah. Kalau kita nanti terjun di qiraat Thayyibatun Nasr, nah itu nanti ada pembahasan tentang Hafiz, tentang bacaan koser Munfasil itu. Memang ada. Makanya apa? Ilmu Quran itu tadi luas cangkupannya, Ustaz. Ya. Pengetahuan ada. Ya. Kalau yang umum yang kita Indonesia ini biasanya kan mengikuti Torek Satibiyah. Makanya dibaca panjang mat harokat tawasud. Makanya untuk lebih kita detailnya mengetahui tentang bacaan-bacaan tersebut, kita harus terjun pada ilmu qiraat, Ustaz. Mohon maaf. Itu memang Ya, ada, syukron Ustaz. Ustaz. Jadi Ya, syukron. itu tidak salah. Tapi kadang orang hanya mendengar itu yang salah memang. Maksudnya salah apa? Bukan salah. Maksudnya kurang pas karena belum ada dasarnya. Benar loh. Hanya mendengar mengikuti bacaan oleh imam-imam pada YouTube entah pada MP3 atau apa. Nah, itu lebih bagusnya, lebih pasnya kita harus tahu dasarnya, tahu kaidahnya. Makanya nanti akhirnya kita tidak menyalahkan bacaan-bacaan tersebut. Begitu Ustaz. Mohon maaf. Oh ya, siap Oke, Ustaz. sudah jelas. Oke, Ustaz Umar. Mungkin ada yang lain? Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada ditanya, boleh dilanjut ya. Monggo Kiai. Tafadhol. Oke. Nanti maksudnya nanti untuk yang sesi terakhir pengambilan sanad Al-Fatihah supaya agak panjang juga waktunya. Nah, yang kedua tadi yaitu urgensi mempelajari ilmu qiraat. Maksudnya apa? Pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat. Ya, urgensi kita mempelajari ilmu qiraat supaya apa? Supaya menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama qiraat. Misalkan berdasarkan bacaan-bacaan seperti bacaan sulamim jama, mim sukun, terus bacaan idhar dan lain-lainnya. Itu apa? Supaya kita menguatkan hukum-hukum tersebut. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat yang telah tadi disampaikan beliau Ustadz Umar tadi, bacaan Imam
hafaz yang dibaca Majid Ibnu Fasih, dibaca Qasar, ya, itu pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat supaya tahu penguatan hukum, ya. Jadi tidak asal dengarnya, katanya dengarnya, ya. Ya. Dengan demikian, terus untuk menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama, misalkan dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 5, ayat 89, di situ disebutkan bahwa qiraat sumpah adalah berupa memerdekakan abid, ya, seperti itu. Ada tambahan-tambahan kata mukminatin berfungsi untuk menarjih. Ada pendapat ulama yang lain, Asy-Syafi'i, ada yang juga mewajibkan memerdekakan budak. Dan berikutnya menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Jadi ini pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat. Terus selanjutnya dalam pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat yaitu adalah dalam mengetahui faros kalimatnya. Karena kalau kita sudah mempelajari qiraat, nanti banyak tadi yang sudah saya sampaikan, perbedaan tentang khilaf bacaan pada kalimat-kalimat tertentu. Misalkan baca yakdibuna, dibaca yukadzibun, yahdauna, ada yang dibaca yukhadiuna, seperti itu. Perbedaan qiraat yang seperti itu harus bermutawatir dan masyhur, bisa dijadikan sebagai tafsir dan penjelas serta dasar penetapan hukum-hukum dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi dalam qiraat itu tidak menyalahi tafsirnya juga. Maka pentingnya kita mempelajari qiraat yaitu terutama itu yang pokok tadi adalah mengetahui hukum-hukum bacaan Al-Quran sesuai para imam-imam qiraat tersebut. Itu pentingnya. Makanya supaya apa? Supaya tadi yang disampaikan beliau Ustaz Umar, supaya tidak mencampur adukan bacaan. Nah, itu pentingnya kita mempelajari ilmu qiraat. Jadi hanya itu saja pentingnya kita mempelajari qiraat. Supaya tahu kaidah usulnya, kaidah pokoknya. Supaya apa? Tadi yang disampaikan beliau supaya tidak mencampur adukan bacaan. Makanya pentingnya ilmu itu luas, tidak ada kata habis. Makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata malu, walaupun sudah tua seperti kata Pak Dokter, justru harus kita semangat, ya. Semangat juang, semangat atau semangat sungguh-sungguh. Kayak saya juga tetap masih tahap belajar pada masa yang lain. Justru pada panjenengan antum semua ini, jika saya niatkan belajar pada antum semua. Mungkin selanjutnya kita mengenal tentang imam-imam qiraat, yaitu imam-imam qiraat terutama yaitu imam qiraat sab'ah. Sejarah ilmu qiraat. Mengapa mesti ada beragam bacaan? Karena
ada dulu bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bacaan sesuai dengan dialek Quraisy, yaitu penduduk Arab Mekah yang ada di sana, yaitu suku yang mendiami kota Mekah. Itu qiraat. Pertama kali menyampaikan Al-Quran dan dakwahnya. Namun beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami bahwa para penduduknya bangsa Arab itu bukanlah terdiri dari suku Quraisy saja, banyak suku-suku yang ada di penduduk Mekah tersebut. Masih puluhan suku lagi yang terpencar, tersebar di semenanjung Arab di sana. Maka ilmu qiraat itu adalah ilmu dialek bacaan. Dialek mereka satu sama lain berbeda. Maka perbedaan dialek ini kadang kala tajam, kadang kala tipis, kadang kala tebal, kadang kala tipis tadi. Maka ada tarkik ro, tafkhim ro, ya seperti itu. Ada tebal, ada tipis. Itu namanya dialek bacaan qiraat. Maka ada yang namanya bacaan imala, sama contohnya kayak orang Madura, orang Betawi, kayak gitu kan, dialeknya kan beda. Seperti itu. Mempelajari qiraat adalah mempelajari bacaan-bacaan dialek bacaan Al-Quran. Seperti itu. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ilmu qiraat? Itu tadi, ilmu qiraat adalah satu cabang ilmu Quran yang mempunyai posisi sangat penting dalam kajian ilmu Al-Quran tersebut. Itu tadi tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui tentang imam bacaan, imam qiraat, yaitu Imam Asy-Syatibi. Yang betul Imam Asy-Syatibi ini imam qiraat yang membawa ilmu qiraat menjadi masyhur. Di antaranya adalah Imam Asy-Syatibi. Nanti ada Imam Ibnu Jazari. Nanti pelan-pelan kita bahas bersama. Terkenal yang fundamental yaitu Nadhur Asy-Syatibiyah. Siapapun yang mengkaji ilmu qiraat pasti tidak lepas dari matan Syatibiyah, Nadhur Syatibiyah. Makanya saya insya Allah menyusun menerjemahkan matan Syatibiyah, Nadhur Syatibiyah, insya Allah sangat dimudahkan karena di situ sudah saya susun dengan wajah-wajah bacaan imamnya, dan itu sudah ada warna-warnanya. Insya Allah nanti saya kirimkan link Telegramnya, di situ sudah ada file PDF-nya, nanti kita download. Nanti bisa disampaikan oleh Ustadz Muharrik atau founder tadi Atagrim ya. Jadi kita akan mengenal dengan pertama yaitu Imam Asy-Syatibi. Siapa itu beliau? Imam Asy-Syatibi nama lengkapnya adalah Al-Qasim bin Thirruh bin Khalaf bin Ahmad Abu Al-Qasim atau Abu Muhammad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini Ad-Darir. Beliau dilahirkan di kota Syatibah, salah satu kota Andalusia atau yang sekarang Spanyol. Sebagaimana diketahui, Spanyol pada masa itu tengah mengalami kejayaan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Khususnya apa? Khususnya ilmu keislaman.
ilmu qiraat adalah salah satu bidang keilmuan keislaman yang sangat dipedulikan di kalangan ulama di sana. Itu ilmu qiraat. Sebab ilmu qiraat sangat terkait dengan ilmu kebahasaan, ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sorof. Kedua ilmu tersebut juga mendapatkan tempat yang cukup tinggi di kalangan ulama sana. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila Asyad menguasai berbidang ilmu keislaman di sana, seperti ilmu qiraat, ilmu hadis, sastra Arab, ilmu tafsir, dan sebagainya. Ya. Ilmu qiraat inilah yang paling menonjol, yang paling beliau tekuni. Kemudian beliau mengembara ke luar kota. Di antaranya kota Valencia. Di sanalah beliau mengaji pada Abu Al-Hasan bin Hudail, sekaligus membacakan di hadapannya kitab At-Taisir, yaitu karangan Ad-Dani, yaitu At-Taisir, karangan beliau Imam Abu Amr Ad-Dani. Itulah beliau Imam Asy-Syatibi mengubah pada kitab-kitab beliau Imam Abu Amr Ad-Dani. Karena apa? Karena untuk memudahkan pemikiran beliau Imam Asy-Syatibi supaya dimudahkan untuk generasi-generasi berikutnya. Dengan kubahan Nazm Syatibiyah ini memudahkan mempelajari ilmu Qiraat, terutama ilmu qiraat sab'ah. Oke, Thoriq Asy-Syatibiyah. Nah, beliau diriwayatkan lahir dengan keadaan buta. Ad-Darir itu yang buta. Makanya Imam Asy-Syatibi kemudian berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya beliau Imam Asy-Syatibi disempatkan berhenti transit di kota Iskandaria, kalau Alexandria, dan berguru kepada Imam Abu Tahir As-Salafi dan guru-guru yang lain. Terus sesampai di Mesir, Imam Asy-Syatibi disambut hangat oleh Al-Qawmi Al-Fadil sebagai penghargaan terhadap kecerdasannya beliau oleh Al-Qadhi ditempatkan di sebuah madrasah yang telah dibangunnya di kawasan Malukhia di kota Kairo. Di madrasah ini beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu qiraat. Ya, ini Imam Asy-Syatibi. Tidak lama dengan hadirnya Imam Asy-Syatibi, madrasah ini, pondok ini kemajuannya sangat pesat, luar biasa. Ini bisa menjadikan wasilah kita jika ingin kita, mungkin yang punya pesantren, punya lembaga, ingin cepat berkembangnya, jangan sampai lupa mengajarkan. Madrasah ini mengalami kemajuan pesat. Murid-muridnya berdatangan dari segala penjuru kota. Ini ketika beliau Imam Syatibi diamanati menjadi guru Al-Quran, terutama ilmu qiraat. Menjadi pesat berkembang lembaganya. Di madrasah inilah beliau menyelesaikan karyanya, yaitu Nazm Asy-Syatibiyah yang diberi nama Frizul Amani
wajhut tahan. Masih dalam cabang ilmu yang sama, yaitu ilmu qiraat. Ya. Berjumlah baitnya ada sekitar 1173 bait. Nah, teman Syatibiyah ini. Jadi jika kita ingin, tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai kita melupakan ilmu qiraat. Itu ini adalah tentang Imam Asy-Syatibi. Karamah beliau diantaranya apa? Setiap subuh, ba'da subuh beliau biasa menerima setoran para santri-santrinya. Dan siapa yang maju duluan, itulah yang berhak membaca kepada beliau. Ketika itu apa? Ada santri yang buru-buru maju ke depan untuk membaca kepada beliau, Imam Asy-Syatibi, maka yang disuruh baca adalah siapa? Bukan yang duluan yang suruh membaca, tapi pada baris yang kedua yang suruh membaca. Santri yang duluan disuruh mundur. Akhirnya santri berpikir, kenapa saya maju duluan Pak? Malah justru baris yang kedua yang suruh membaca. Berpikir, ternyata akhirnya ingat santri itu tadi saat tidur orangnya mimpi basah. Mimpi basah, buru-buru ingin mengaji kepada beliau, tidak sempat mandi besar. Akhirnya sama beliau santri tadi mandi besar, baru kembali ke halaqah, ke majelis. Akhirnya baru disuruh untuk membaca. Itu adalah sebagian salah satu karamah Imam Asy-Syatibi. Ya. Ya. Kehidupan beliau, kehidupan Imam Asy-Syatibi itu sangat sederhana. Seorang imam yang hampir seluruh hidupnya diabadikan untuk ilmu, terutama ilmu qiraat ini. Beliau menganut cara hidupnya adalah para kaum sufi. Beliau hidupnya menganut oleh para kaum sufi. Zuhud dan jungkung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riyadhahnya, banyak tirakatnya. Makanya imam-imam ahlul qiraat itu juga riyadhahnya luar biasa, tirakatnya luar biasa. Makanya siapapun yang ingin mendapat suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita meninggalkan suatu riyadhah, suatu tirakat. Misalkan kita punya tirakat Al-Quran. Ini jangan sampai kita melupakan. Diniatkan riyadhah, nirakati Al-Qur'annya atau nirakati keluarganya, anak turunnya. Karena apa? Ya, sepuh, ulama sepuh itu juga ahli tirakat, ahli riyadhah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak kita tirakati, kita tirakat riyadhah. Terutama adalah tirakat Al-Quran, yaitu wirid Al-Quran minimal sehari 1 juz, istiqomah rutin. Nanti 1 bulan hatam itu diniatkan tirakat riyadhah. Bismillah, insya Allah dengan niat tirakat riyadhah bil Quran, insya Allah keluarga kita, anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tentang Imam Asy-Syatibi sebagian kecil. Ya. Terutama beliau karyanya yang masyhur adalah Nazm Syatibiyah. Insya Allah nanti saya kirimkan linknya di Telegram, ada file-file PDF tentang Nazm Syatibiyah yang jilid 1. Ya. Jilid 1 tentang usul qiraat. Tidak apa-apa, nanti bisa di-download Ustaz. Saya kirimkan linknya ya, di Telegram. Bisa di-download dan bisa dipelajari, bisa dibaca-baca.
bisa ingin bimbingan bisa nanti menghubungi beliau, ya, Ustadz Muharrir atau founder At-Takrim, ya. Ya. Terus kita akan mengenal tentang yaitu sedikit tentang Imam Ibnu Jazari. Setelah Imam Asyadibi yang mencetus Imam Qiraat Sab'ah, sekarang kita mengenal Imam Ibnu Jazari, yaitu yang menjadi pelengkap Qiraat Asroh. Nah, Asroh kan 10. Asalnya yaitu dari Imam Sab'ah, Qiraat Sab'ah, menjadi pelengkap yaitu dilengkapkan oleh Imam Ibnu Jazari, yaitu Imam Ja'far, terus ada Imam Yakub dan Khalaf al-Asyid. Terus yang menjadi pelengkap Qiraat Salasa. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan terdahulu sebelum lanjut. Ana izin bertanya, Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, ada 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama mengenai Al-Imam Syatibi rahimahullah. Diterangkan tadi kalau beliau buta, Ustaz, ya. Apakah Oke. beliau ini buta sejak lahir ataukah sejak perjalanan beliau menuntut ilmu gitu? Itu yang pertama. Kemudian Oke, yang kedua, apakah wajib menghafal matan Syatibi ini ketika seseorang ingin mempelajari qiraat atau mengambil sanad qiraat sab'ah atau asyarah gitu, Ustaz. Oke. Baik. Barakallahu fikum. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Menurut kekurangan yang saya tahu secara saya baca-baca kitab dan keterangan-keterangan dari guru, itu beliau terlahir sejak lahir, Ustaz, sejak kecil. Ad-Darir. Tidak harus menghafal, tapi harus mengetahui. Makanya ketika kita mempelajari qiraat, suatu ilmu qiraat tidak lepas dari matan Syatibiyah. Pasti dasarnya dalilnya yaitu ya matan Syatibiyah ini. Kalau dalilnya Quran, Pak dibaca gini, mana dalilnya, ini nantinya, ini syarahnya. Tapi tidak kemungkinan, misalkan kok waktunya terbatas apa boleh secara global memakai mushaf yang sudah sesuai bacaan para wajah-wajah Imam Qiraat tersebut. Itu lebih mudahnya. Tapi kalau untuk lebih mendalamnya Terbaik jangan dihitang dulu, Mas. Itu nanti pasti kulit. Mana Ustaz? Mana Pak Iqbal? Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Afwan, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, takut terlewat, Ustaz. Saya Afwan, Ustaz. Sebentar. Apakah Nanti Masnya iya. yang udah ada jawab yang tadi. Yang Ya, Ustaz, syukran, Ustaz. Iya, Mas Abdul Fatah. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah langsung aja, Ustaz? Apakah Iya. setelah daurah ini ada kelanjutan, Ustaz? Itu yang ditunggu, Ustaz. Nanti Itu aja, Ustaz. kalau itu nanti bisa dijawab oleh Ustaz Muharrir, ya. Kalau Oke, saya Ustaz. hanya mengisi materi, Ustaz. Mohon maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaan yang seperti itu. Insya Allah Oke, Ustaz. ada Ustaz, insya Allah. Disimak di grup aja, gitu. Oke, Ustaz. Kalau heran. Nah, ini sudah waktunya 2:30 ya. Mungkin mohon maaf, okay. Mungkin untuk menyingkat waktu, ya. Sedikit yang saya sampaikan tentang Imam Ibnu Jazari, ya. Tadi sudah disinggung oleh MC, oleh
Yang awal tadi muqaddimah. Beliau adalah Imam Ibnu Jazari, namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimishqi. Al-Mukri dikenal dengan panggilan Ibnu Al-Jazari. Kauniyahnya adalah Abul Khair. Julukane kauniyah lakope. Dan berjulukan Asyamsuddin, matahari agama. Dia menganut madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau menurut penuturan orang-orang tuanya, dia lahir pada malam Sabtu tanggal 25 bulan Ramadan tahun 751 Hijriah di Damaskus. Dia bergelar Imam para ahli qiraat al-Mukri'in Khitamil al-Muhaqqiqin. Jadi punjernya, cara terminale, pokoknya finalnya itu adalah pada Imam Ibnul Jazari. Oke. Makanya nanti, tapi pelan-pelan ya, mungkin bisa menyambung majelis yang berikutnya. Nanti adalah tentang Thayyibatun Nasr, dan itu adalah karangan karya beliau, ilmu qiraat, yaitu Jama' Kubro, Asroh Kubro. Ya. Itu banyak tareknya yang ditulis oleh beliau ada 1000, bahkan di kitabnya Thayyibatun Nasr itu ada 1000 torek. 1000 torek. Ya. Mungkin pelan-pelan ya. Jadi imam qiraat yang 10 yaitu tadi qiraat sab'ah, yaitu dari yang pencetus Imam Asy-Syatibi, Thariq Syatibiyah. Jadi dilengkapi dengan qiraat salasah, qiraat 3. Jadi qiraat asroh. Ya, yaitu qiraat Abu Ja'far, terus seterusnya Yakub dan Khalaf al-Asyir. Ya, itu. Ya, nanti kita pelan-pelan. Ini masa ada waktu 30 menit ya, untuk yang poin keempat, yaitu pengambilan sanad dan Al-Fatihah qiraat asroh jamak sughra. Mungkin bisa dibuka beliau MC atau apa sebelum waktunya habis, Oh iya, boleh sama atau Mbak sesi Iva ya. pertanyaan atau Sama Mbak Iva. pertanyaan dulu atau gimana? Oke. Insya Allah file untuk Al-Fatihahnya kita tampilkan kayak sama Iva, Oh, Mbak Iva. Nah, menunggu. Monggo, monggo Mbak Iva. mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang tadi yang Ya, bertanya, boleh. Ustaz, silakan. Silakan, Gimana, silakan. Ustaz? Sudah. Ustaz sudah tertampil belum? Sudah tampil, sudah. Mungkin teman-teman sudah jelas itu. Belum? Teman-teman yang hadir kelihatan jelas tidak itu tulisannya? Jelas. 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 Baik, saya akan terangkan sesuai wajahnya, yaitu suratul Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin pada ayat keempat ini ada khilaf, yaitu pada lafadz maliki. Yang membaca dengan mat yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hamzah. Ya, beliau membaca Maliki yaumiddin. Al-Baqun membaca tanpa mat. Maliki yaumiddin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan itu jika diwasol ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, ya, itu ada 3 wajah. Basri, Ibnu Amir, dan Hamzah. Membaca wasol tanpa mat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang kedua As-Susi membaca dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang ketiga Al-Baqun membaca dengan silah dengan mat. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Jami', ya. Di situ berarti tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada khilaf, langkah menjamak. Semua qurra kecuali yang di bawah ini, yaitu Qombul, Ruwais, dan Hamzah. Qombul dan Ruwais membaca pada lafadz ihdinas siratal, huruf shadnya dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hamzah dengan ismam shad zayyan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada 6 wajah bacaan. Al-qul adal madkurin lahaqqan. Jadi dibaca الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua Qalun, Al-Bazzi, dan Abu Ja'far membaca dengan silah mim jama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga Khalat dan Rawh membaca dengan dhammah pada huruf ha. Alaihum
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat, kumbul. Ya, silah mim jamak dan pada lafaz sirata dibaca sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kelima, ruwais. Ruwais yaitu sin pada lafaz sirata dan dhammah ha pada lafaz 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang terakhir yaitu kholaf an hamzah, yaitu dhammah pada huruf ha yaitu 'alaihim, dan pada lafaz sirata dibaca ismah shad zayyan. Zirata, 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 ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu. Teman-teman sudah jelas, sudah paham? Mungkin ada yang belum jelas atau yang belum paham, boleh ditanyakan sebelum Ana praktek Ustaz, atau sebelum barang. Silakan. Ana izin bertanya Ustaz. Oke. Sebelumnya apa Ustaz, untuk ayat Maliki Yaumiddin keterangannya itu apa Ustaz ya? Apa enggak kebalik ya Ustaz ya? Yang Al-Baqun itu yang Maliki Yaumiddin Ustaz. Yang apa? Yang ada matnya. Oh ya, betul. Kan Betul, Al-Baqun Ustaz. kan ada asin. Ya, betul. Betul, Ustaz. Terbalik keterangannya, Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nah, Al-Baqun, ya, yang pakai mat itu yang selain Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hamzah. Itu yang tidak menggunakan mat. Terima kasih Ustaz Abdul Fattah. iya, Ustaz. Ini saya revisi, saya edit. Mungkin dari Ustadz ada yang gimana teknisnya, mungkin saya belum tahu, belum coba ditanyakan sama beliau sebelum kita akhiri, langsung setoran atau gimana? Mungkin ini Ustaz, ini kan ada sedikit kekeliruan mungkin ya. Malik Yaumiddin ini kan Qasar ya. Nafi, Ibnu Katsir sama Abu Amr Ibnu Amir ya. Yang Al-Baqun, Asim dan lain-lain itu kan mat ya. Mungkin gini Gus, baiknya Gus contohkan dulu, kemudian kita bisa mengikuti begitu. Jadi kan mungkin di antara kita masih ada yang belum mengerti ya, atau baru pertama kali mungkin. Takutnya nanti disuruh langsung baca bareng, belum paham per ayat-ayatnya begitu. Oh iya. Ya. Oke, Ustaz. Gimana Ustaz? Mohon diulangi. Oh, putus-putus Gus ya? Iya. Ya, mungkin karena sepertinya semuanya belum pernah tahu ya untuk Al-Fatihah ini yang sugronya kita baca dari Gus, terus kita mengikuti ikhtilafnya di mana, yang khilafnya kan sudah jelas di sini dari awal dicontohkan, nanti kita mengikuti seperti talqin begitu. Jadi kalau untuk keterangannya kan sudah tahu ya. Ini yang lain serta yang lain teman-teman semuanya bisa membaca di screen ini. Ini yang perbedaan-perbedaan di yang dari Malik Yaumiddin sampai akhir ayat itu
ini sudah jelas, sudah ditulis dengan beliau, dengan Gus Ahmad Faizin. Namun mungkin ada sedikit kesalahan ketik ya. Ini Ya. Itu mohon yang maaf. keterangannya yang Ya. Malik Yaumiddin itu selain selain Ibnu Betul. Katsir, Abu Amr, Ibnu Katsir, Iya betul. Hamzah. Yang Ya, di kubronya juga mohon sama maaf. begitu Gus ya. Ya ya ya. Mungkin Gus bisa mencontohkan dan kita mengikuti begitu ya. Minimal kita bisa tahu ya teman-teman dan juga bisa nanti bisa dipraktekkan sendiri sudah ada filenya ya. Oh ya, atau Bil Ifrad dulu Ustaz, atau gimana? Boleh boleh pilih fruit dulu karena mungkin langsung ke jamak susah ya. Teman-teman takutnya keliru ya. Boleh Gus, monggo Gus. Silakan bagus ya Gus. Monggo. Teman-teman Ya. mungkin sebaiknya on kamera bisa? On kamera. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Asal apa Bil Ifrad apa berjamaah kita? Pilih fruit dulu, boleh Gus. Nah, Ifrad itu riwayat Qalun. Qalun sukun mim jamak. Qalun ini membaca ini apa ya? Yang tanya yang Apa? Ini maksudnya apa ya? TG apa ya? Link apa? Telegram, Ustaz, Telegram. Oh, iya nanti Telegram. nanti mungkin ya setelah ini, setelah kajian. Ini dulu Ya, ya. Telegram. Heeh. Untuk Imam Qalun riwayat Nafi' sukun jamak. Jadi itu Malik Yaumiddin dibaca pendek, qasar. Malik Yaumiddin. Ustaz. Untuk perbedaannya di situ. Terus ya kan kolon ada dua wajah, supaya kita tahu dulu. Ada yang silah mim jamak, yaitu pada lafaz alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu Ustaz. Ya. Jadi untuk kolon nanti di Telegram ada Ustaz. Di Iya. PDF-nya itu ada yang matan sadibiyah yang jilid 1 itu nanti ada surat Al-Fatihah bil ifrad riwayat ada. Nanti jenengan bisa share. Nah, untuk waros ya, itu hanya pada Malik Yaumiddin dibaca qasr. Malik Yaumiddin. Nah, itu riwayat waros. Selebihnya sama ya Hafiz. Riwayat Kumbul an Ibnu Katsir. Nah, ini Kumbul Ibnu Katsir yaitu pada lafaz ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin dibaca qasar. Maliki Yaumiddin. Nah, ayat yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Nah, lafaz as-sirata itu dibaca sin ada shot. As-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus yang ketujuh dibaca sin sama silah mim jamak. Pada lafaz sirata dibaca sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini riwayat Kumbul. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, riwayat Kumbul. Berikutnya Abu Amr Al-Basri. Nama kolon yang istilah mim jama'. Sukun mim jama'. Cuma pada lafaz maliki dibaca qasar. Maliki yaumiddin. Selebihnya sama. Nah, ya untuk sekarang riwayat Asusi an Abu Amr Al-Basri. Asusi itu sama pada kolon yang sukun jama', yaitu pada lafaz maliki dibaca qasar. Maliki yaumiddin. Nah, ketika pada ayat Ar-Rahmanir Rahim itu diwasolkan pada ayat yang keempat, beliau membaca itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu selebihnya sama kayak hafaz. Itu jika diwasolkan, jika diwakafkan ya sama kayak kolon wajah sukun mim jama'. Selanjutnya Al-Fatihah Ibnu Amir, ya, sama seperti kolom tadi, hanya pada maliki dibaca qasar, maliki yaumiddin, itu lebihnya sama. Terus Al-Fatihah Asim dan Al-Kisai, ya. Tadi Asim dan Al-Kisai, yaitu membaca dengan panjang maliki yaumiddin dengan mat, ya. Selain Asim dan Al-Kisai tadi ada Nafi, Ibnu Katsir tadi membaca pendek qasar maliki yaumiddin. Keterangannya tadi terbalik. Selanjutnya riwayat Khalaf an Hamzah. Riwayat Khalaf an Hamzah yaitu maliki dibaca qasar, maliki yaumiddin. Ya. Terus ayat yang kelima itu jika waqaf Hamzah. Wahiyya jika waqaf Hamzah itu. Nanti ada di ihdinas sira, itu dibaca ismam shad zayyan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu riwayat Khalaf an Hamzah. Khalaf an Hamzah. Riwayat Khalaf an Hamzah. Khalaf, berarti kan Khalaf. Sekarang Khalaf. Jadi Hamzah. Ini yang qiraat sab'ah. Yaitu pada maliki dibaca qasar. Maliki yaumiddin. Terus ihdinas syirat dibaca ismam shad zayyan. Ihdinas siratal mustaqim.